Shalom saudara, saya Iskandar Wijaya dari Medan. Izinkan saya menyampaikan salam kepada saudara dimanapun saudara berada. Kiranya saudara dan keluarga besar saudara dalam keadaan baik-baik saja, kondisi yang sehat dan aman dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sebenarnya masa pandemi COVID-19 yang membuat semua manusia, semua orang itu pada di rumah saja, sebenarnya bukan di rumahnya itu yang membuat kita tidak enak sih. Tapi yang setahu saya adalah yang tidak enak adalah kita tidak tahu kapan ini akan berakhir dan bagaimana caranya ini bisa berakhir. Seandainya tidak berakhir dalam masa 1 tahun, apa yang akan terjadi? Maka mulailah kita memiliki kalkulasi demi kalkulasi. Dan hal itu sangat tidak enak. Kondisi seperti ini, apa yang kita butuhkan, saudara? Saya percaya kita butuh kabar baik. Dan kabar baik seperti apa? Karena sepanjang minggu-minggu ini, bahkan beberapa bulan ini, kita diperhadapkan kepada banyak berita. Dan berita-berita itu bukanlah berita yang cukup enak didengar. Bahkan berita-berita yang cenderung membuat kita merasa khawatir, membuat kita merasa cenderung takut, saudara. Kita bukan takut untuk diri sendiri saja, tapi kita punya keluarga, orang-orang yang kita cintai. Kita mau mereka dalam kondisi yang aman, terlindungi, tidak akan terjadi sesuatu yang buruk atas hidup mereka semua. Kita butuh kabar baik. Jadi di tengah-tengah kabar-kabar yang kurang baik, kita benar-benar merindukan kabar baik. Masalahnya, kabar baik itu relatif, saudara. Bagi orang sakit, kabar baik adalah dia dinyatakan sembuh oleh dokter. Betul, saudara? Nah, bagi orang yang berkekurangan, kabar baiknya adalah dia tiba-tiba mendapatkan sebuah kelimpahan. Mungkin secara ekonomi, mungkin hal-hal yang lain juga. Bagi orang yang terikat, kabar baik adalah kalau dia dilepaskan. Betul ya, saudara ya? Oleh sebab itu, saudara, bagi kita, anak-anak Tuhan, orang percaya dalam Yesus Kristus, apakah yang menjadi kabar baik yang sejati itu? Saya akan bacakan satu firman Tuhan yang diambil dari Ibrani pasal 9 ayat 11-14. Saya bacakan bagi saudara. Ayat 11 dikatakan demikian, "Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini." Saudara, kita tahu sejarah bangsa Israel, mereka mendirikan kemah yang diperintahkan Tuhan sendiri, di mana Tuhan bisa hadir di sana, dan mereka mempersembahkan korban penebus dosa mereka. Dan di sana ada imam besar yang akan melakukan ritual mempersembahkan korban itu dan dibawa masuk ke dalam kemah tersebut. Dan Kristus itu sendiri sebagai imam besar, dia sebagai imam besar kita, dia datang, dia melintasi kemah yang lebih besar, bukan buatan tangan manusia, dan yang lebih sempurna, karena buatan manusia, sekalipun itu diperintahkan Tuhan, apapun yang kita lakukan tidak pernah benar-benar sempurna, selain apa yang dia sendiri lakukan. Amin. Dan ayat 12 dikatakan, "Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu." Saudara, bayangkan, imam besar di zaman itu, mereka membawa darah domba jantan dan darah anak lembu untuk masuk ke dalam ruang maha kudus. Tetapi Yesus sebagai imam besar kita, yang dia bawa bukanlah darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dia membawa darahnya sendiri, ayat 12. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Saudara, darah berbicara tentang nyawa, hidup. Dan di dalam darah itu mengandung segala informasi yang dibutuhkan. Dunia medis kalau ingin mengetahui keadaan seseorang, dia cukup mengambil sampel darah orang itu. Kemudian dari darah itu ditemukan informasi bagaimana keadaan dia pada saat itu. Apakah orang itu ada penyakitnya? Apakah orang itu dalam kondisi yang beresiko? Apakah orang itu baik-baik saja? Ketahuan dari darah. Dan bukan sampai di sana. Pada saat orang bingung, sebenarnya anak ini orang tuanya siapa? Mungkin terpisah, saudara, sekian waktu lamanya. Untuk mencocokkannya itu cukup diambil darahnya, mereka akan ketahuan identitas anak ini.
dicocokkan dengan identitas orang tuanya. Dari darah, ketahuan anak ini anak siapa. Begitu juga darah Kristus. Saudara, ini satu hal yang sangat-sangat signifikan dalam hidup saya. Saya pribadi merasa hidup saya ini tidak sempurna. Saya penuh dengan kelemahan, saya penuh dengan keraguan dalam hidup saya. Saya penuh dengan kebimbangan. Tetapi sekali saya mengingatkan diri saya kepada Yesus Kristus pribadi itu, dan saya masuk ke dalam dirinya Yesus Kristus, mengenangkan Kristus, dengan segera saya lupakan semua kelemahan saya. Dengan segera saya mendapatkan kesembuhan. Dengan segera saya mendapatkan kelepasan. Dengan segera saya juga mendapatkan kelimpahan. Ini adalah kabar baik yang sejati, saudara. Di mana pada saat Yesus menyelesaikan itu di atas kayu salib, seumpama dia membawa darahnya sendiri menghadap kepada Bapa dan mempersembahkan itu kepada Bapa. Dan sebenarnya dia sedang mempersembahkan hidup kita yang kudus, yang sempurna itu ke hadapan Bapa. Oleh karena perbuatan dialah, kita bisa memanggil dia sebagai Bapa kita. Panggilan Bapa kepada Tuhan, itu adalah panggilan Yesus kepada Tuhan. Kita tidak layak memanggil Tuhan sebagai Bapa, tetapi karena sudah dilakukan Yesus pekerjaan yang sempurna itu, maka hari ini saudara dan saya bisa memanggil Tuhan pencipta langit dan bumi dengan sebutan Bapa. Begitu luar biasa. Ini adalah kabar baik yang sejati, saudara. Ayat 13, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saudara, karena Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya, yaitu Yesus Kristus, dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani saudara dan saya dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya saudara dan saya dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ini adalah kabar baik di mana kita bisa beribadah kepada Tuhan tanpa halangan dosa, tanpa mengingat-ingat pelanggaran diri kita sendiri. Ini adalah sebuah kabar baik, saudara. Ini bukan bicara suatu hal yang situasional, yang berlaku saat ini, tidak berlaku di masa yang akan datang. Berlaku zaman dulu, tidak berlaku zaman ini. Bukan berbicara tentang hal itu, karena Yesus sudah selesaikan itu. Dan saudara dan saya, hari ini, sedang hidup di dalam kabar baik itu sendiri. Saya katakan tadi yang pertama, kalau orang yang sakit, kabar baik adalah dia sembuh. Kesembuhan ada dalam pribadi Yesus Kristus. Saya katakan tadi, orang yang berkekurangan, kabar baik bagi orang ini adalah kelimpahan. Dan kelimpahan ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Yang ketiga, orang yang terikat, kabar baiknya adalah dia dilepaskan. Di dalam pribadi Yesus Kristus ada kelepasan. Dan ini tidak bicara tentang hal yang situasional. Ini bicara tentang hal yang kekal, yang tidak bisa diganggu-gugat. Kapanpun itu, kebenaran ini akan berlaku selama-lamanya. Amin, saudara. Dan oleh karena kebenaran inilah, mari kita sama-sama berpegang teguh pada iman kita dalam Yesus Kristus. Karena kita dibenarkan oleh perbuatan Yesus, bukan oleh perbuatan kita sendiri. Oleh sebab itu, janganlah khawatir. Saudara ada di dalam tangan pribadi yang begitu mengasihi kita. Dan kasih melenyapkan ketakutan. Saudara, sekalipun dunia ini penuh dengan ketidakpastian, pada saat kita mendapatkan sebuah kepastian, maka dengan segera rasa takut itu akan sirna. Oleh sebab itu, saudara, di masa-masa seperti ini, sangat penting bagi kita untuk makan firman Tuhan, untuk mendengarkan kabar baik. Sehari demi sehari, saudara mendengarkan kabar baik. Tidak ada waktu yang lebih sempurna daripada waktu-waktu ini, di mana kita punya keistimewaan, bisa memfokuskan diri, duduk diam untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, merasakan kasih-Nya tanpa terganggu dengan aktivitas yang membosankan, aktivitas yang rutin, di mana kalau masa-masa biasa, pagi hari kita bangun tidur, kita segera mempersiapkan diri, buru-buru kita sudah mau bekerja. Dan begitu bekerja, kita sudah lelah, kita pulang ke rumah, kita ingin melepas lelah, kita
pada saat kita bicara tentang mau baca firman, kita merasa tidak punya waktu yang cukup. Kita ingin segera beristirahat. Dan hari-hari ini, kita punya waktu yang begitu banyak untuk beristirahat, menikmati firman Tuhan, dan ini adalah kabar baik juga. Saudara, saya percaya dengan video sharing singkat ini, kiranya Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberikan pewahyuan yang lebih kepada saudara, dan hubungan saudara di dalam Tuhan, dengan Tuhan, itu semakin hari semakin manis, semakin indah, dan semakin bertumbuh. Amin saudara, demikianlah sharing singkat saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.